Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar pengukuran, tes, penilaian, dan evaluasi. Penilaian dalam sebuah pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat mutlak dilakukan. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang dilakukan antara guru dan siswa yang bertujuan untuk mengubah siswa dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dan oleh karena itu, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pada diri siswa setelah pembelajaran, perlu juga dilakukan penilaian. Untuk lebih memperjelas keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran, perlu dipahami apakah yang dimaksud dengan penilaian. Oke, untuk mengetahui dari keberhasilan atau pemahaman dari peserta didik, perlu juga diketahui guru harus memahami tentang konsep-konsep dasar penilaian. Salah satunya di sini ada konsep dasar pengukuran, konsep dasar tes, konsep dasar penilaian, konsep dasar evaluasi. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar pengukuran. Pengukuran atau yang biasanya kita sebut dengan measure merupakan cabang ilmu statistika yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, reliable. Pengukuran pendidikan berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau kemampuan peserta didik dengan menggunakan suatu standar. Nah, di sini juga ada karakteristik pengukuran yang utama yang harus diperhatikan ya. Yang pertama yaitu penggunaan angka atau skala tertentu, yang kedua yaitu menurut suatu aturan atau formula tertentu. Selanjutnya, tadi kita membahas tentang karakteristik pengukuran ada dua. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu karakteristik pengukuran dari penggunaan angka dan skala tertentu. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu angka nominal. Maksudnya adalah angka yang bersifat kategorikal. Contohnya, bila sebutir soal dapat terjawab benar oleh siswa, maka ia akan mendapatkan skor 1. Sedangkan bila jawabannya salah, maka ia mendapatkan skor 0. Terus yang kedua yaitu angka ordinal, di mana angka yang menunjukkan urutan tanpa mempersoalkan jarak antar urutan tersebut. Di sini contohnya adalah angka yang menunjukkan urutan ranking siswa dalam mata pembelajaran tertentu. Siswa yang memperoleh ranking 1 tidak berarti 2 kali lebih pandai dari siswa ranking 2. Jadi jarak kepandaian siswa ranking 1 dengan ranking 2 tidak sama dengan jarak kepandaian ranking 2 dengan ranking 3 dan sampai seterusnya. Terus yang ketiga yaitu skala atau angka interval. Maksudnya adalah angka yang mengarah pada adanya jarak yang sama dengan angka yang berurutan. Contohnya di sini adalah angka kilometer untuk menentukan jarak. Angka kilometer kan untuk menentukan jarak. Nah, jarak kilometer 1 dengan kilometer 2 sama dengan jarak antara 3 km dengan 4 km dan sampai seterusnya. Terus yang keempat yaitu skala atau angka rasio. Maksudnya adalah angka yang memiliki semua komponen karakteristik dari angka atau skala yang terdahulu dan ditambah dengan karakteristik lagi, yaitu memiliki 0 mutlak. Di sini contohnya, misalkan tinggi badan pada seseorang, bila tinggi badan manusia 0 cm, maka tinggi tersebut memiliki makna. Demikian juga dengan berat badan manusia, angka 0 tidak bermakna, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik pengukuran yang kedua yaitu menurut suatu aturan dan formula tertentu. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan penilaian dengan acuan norma dan yang kedua yaitu pendekatan penilaian acuan patokan. Pendekatan acuan norma adalah sistem penilaian yang berdasarkan pada nilai beberapa kelompok siswa dalam proses pembelajaran yang didasarkan pada tingkat penguasaan dari kelompok tersebut. Nah, artinya pemilihan nilai mengacu pada perolehan skor dari kelompok tersebut.
Sedangkan penilaian acuan patokan yaitu cara menentukan keberhasilan seseorang dengan menggunakan beberapa patokan, di mana seseorang telah memenuhi patokan tersebut, ia dinyatakan berhasil. Tetapi bila seseorang belum mencapai patokan, ia dinyatakan gagal atau belum menguasai bahan materi tersebut dan sebagainya. Yang kedua yaitu konsep dasar tes. Nah, kita belajar dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Nah, di sini juga ada unsur penting dalam tes, diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu tes merupakan suatu cara atau teknik yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam rangka pengukuran. Yang kedua, tes memiliki berbagai pertanyaan atau pernyataan atau bahkan serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, yaitu tes digunakan untuk mengukur perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, hasil tes peserta didik perlu diberi skor atau nilai. Selanjutnya yaitu tujuan tes. Nah, tujuan penggunaan tes ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu menelaah, siswa menelaah antusiasme dan kelemahannya. Terus yang kedua yaitu menimbang kapasitas siswa dari keahlian dan wawasan atau pemahamannya. Terus yang ketiga memberikan fakta atas kemampuan yang sudah dicapai. Yang keempat menyeleksi kemampuan siswa dari secara individu pribadi atau bisa berkelompok. Terus yang kelima yaitu monitoring standar pendidikan. Ini juga kita masih membahas tentang konsep dasar tes. Jadi di sini ada persyaratan tes yang harus diketahui. Yang pertama yaitu harus validitas. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu diukur dari data siswa sesuai kemampuan dan keterampilan siswa. Yang kedua yaitu reliabilitas, yaitu memiliki tingkat reliabel yang tinggi jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Jadi hasil tes itu kalau diulang beberapa kali itu nilainya, hasilnya itu tetap sama gitu, reliabel. Terus yang ketiga yaitu objektivitas. Maksudnya tes yang baik harus bersifat objektif, tidak ada unsur pribadi dalam mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu konsep dasar penilaian. Nah, penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa terhadap mata pelajaran. Diawali dengan pengumpulan data, pengumpulan contoh, dan pengamatan yang harus dilakukan secara sengaja, sistematik, dan berkelanjutan serta digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa. Selanjutnya, guru membuat simpulan, pemaknaan, pengambilan keputusan yang berdasarkan data, contohnya dan hasil dari pengamatan. Langkah yang terakhir, guru harus membuat laporan yang merupakan persentase penerjemahan dan mengkomunikasikan hasil dari penilaian tersebut. Dan kita masih juga membahas tentang konsep dasar penilaian. Nah, untuk mengetahui tingkat keefektivitas dari suatu proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, maka penilaian harus dilakukan dengan berkesinambungan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi oleh siswa. Yang kedua, untuk menentukan posisi atau penempatan siswa dalam pembelajaran dengan potensi yang dimilikinya, maka seringkali penilaian bersifat diagnostik. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh umpan balik atau feedback bagi perencana dan pengembangan program belajar. Dan yang keempat yaitu penilaian kelas disusun secara terencana dan sistematis oleh guru yang memiliki fungsi sebagai motivasi, tunas belajar, efektivitas pengajaran, dan umpan balik.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Jadi penilaian juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang harus dicermati dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian tersebut ada 10. Yang pertama yaitu valid. Maksudnya penilaian harus mengukur sesuai objek yang harus dinilai. Terus yang kedua, mendidik. Penilaian harus memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar peserta didik dan bisa memotivasi peserta didik untuk terus semangat dalam meningkatkan hasil belajar mereka. Terus yang ketiga, peninjauan pada pencapaian kompetensi, dalam artian kompetensi pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Terus yang keempat, berdasarkan fakta yang jelas, yaitu penilaian harus sesuai dengan prosedur dan kriteria jelas dan tidak dapat dipengaruhi oleh individual penilai. Yang kelima, adil, maksudnya yaitu penilaian tidak bersifat menyusahkan siswa dan tidak memencilkan dari latar belakang sosial ekonomi, agama, budaya, gender, suku bangsa, dan bahasa. Terus yang keenam yaitu terpadu, maksudnya yaitu penilaian adalah bagian keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu penilaian tertutup. Maksudnya di sini adalah tahap kegiatan penilaian, patokan penilaian, dan dasar pengambilan kebijakan yang diketahui oleh pihak yang berkepentingan saja. Terus yang kedelapan, lengkap dan berkelanjutan. Maksudnya yaitu penilaian melengkapi semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai cara yang sesuai untuk mengontrol kemajuan dalam kemampuan potensi siswa. Terus yang kesembilan yaitu ekonomis. Maksudnya di sini yaitu penilaian yang dilaksanakan secara menggunakan sarana prasarana dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Terus yang terakhir ke-10 yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi acara, prosedur, langkahnya, bahkan sampai ke hasilnya. Keempat yaitu konsep dasar evaluasi. Di sini kita belajar dari pengertiannya. Evaluasi adalah penilaian keseluruhan program pendidikan termasuk perencanaan suatu program yang bersubstansi pendidikan, termasuk pendidikan kurikulum, penilaian dan pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga pengajar, guru, pengelolaan dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Terus pengertian evaluasi dalam standar satuan pendidikan memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan penilaian. Dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pada setiap jalur, jenjang, serta jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan. Perlu diketahui juga, di sini evaluasi juga memiliki beberapa manfaat untuk pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran seperti halnya dengan peserta didik, guru, bahkan kepala sekolah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu manfaat evaluasi untuk siswa, yaitu dapat mengukur target pencapaian pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran tersebut terlaksana secara memuaskan atau tidak memuaskan bagi siswa tersebut. Jadi siswa bisa mengerti ya, bisa mengukur kompetensinya. Terus yang kedua yaitu bagi guru. Yang pertama, guru dapat menemukan siswa mana yang sudah atau belum menguasai pembelajaran tersebut dengan melakukan remedi atau pengayaan. Terus yang keempat yaitu kesesuaian dalam jenis materi. Yang ketiga, kesesuaian metode yang digunakan sudah tepat dengan materinya, dengan karakteristik peserta didiknya atau belum gitu. Terus yang ketiga yaitu manfaat evaluasi untuk sekolah. Nah, yang pertama yaitu kualitas sekolah bisa terukur pada hasil belajarnya. Terus yang kedua, membuat program sekolah. Terus yang ketiga yaitu pemenuhan standar. Selanjutnya di sini ada 2 poin. Kita akan belajar hubungan antara penilaian dengan pembelajaran, dan yang kedua yaitu pentingnya penilaian bagi siswa dan guru.
Oke, kalian sudah buka slide pada hubungan antara penilaian dengan pembelajaran. Kalian bisa lihat gambar grafik di samping, ada tujuan kompetensi, pengalaman belajar, dan sebagainya. Nah, hubungan antara penilaian dan pembelajaran di sini apa sih? Nah, hubungannya adalah pengalaman dalam belajar ditujukan untuk tercapainya suatu tujuan dalam maksud penguasaan dalam komponen tertentu. Penilaian ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi-kompetensi yang dikuasai oleh siswa tersebut berbentuk hasil belajar yang diperhatikan setelah siswa menempuh proses berlangsung dalam pembelajaran tersebut. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, kegiatan evaluasi biasanya dilakukan dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum, dari menganalisis kebutuhan-kebutuhan, penetapan suatu tujuan, penilaian, pengembangan bahan ajar, hingga kegiatan pembelajaran tersebut. Terus yang kedua yaitu pentingnya penilaian bagi siswa dan guru. Nah, apa saja sih, seberapa pentingnya sih? Nah, di sini siswa dalam proses pembelajaran merupakan komponen utama. Siswa juga harus mendapatkan perhatian dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Penilaian pada pembelajaran diharapkan tidak hanya untuk memperoleh hasil dari belajar, melainkan diharapkan untuk mendapatkan motivasi, paham cara belajar dengan baik, serta dapat menumbuhkan kesadaran dalam belajar. Mengapa penilaian itu penting? Ya karena dari penilaian dapat diketahui sampai mana keberhasilan dalam proses pembelajaran yang telah dijalankan. Tanpa proses menilai atau penilaian, maka keberhasilan suatu pembelajaran maupun proses belajar tidak dapat diukur. Terima kasih. Dan sebelumnya dari kelompok 1 meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan, bahkan kurang sesuai makalah ataupun sebagainya. Nah, di sini kita belajar bersama-sama dan maafkan jika kita mempunyai salah apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.